Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi sahabat Hilmati Channel sekalian. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang mata kuliah keuangan publik. Tapi dalam hal ini ada 3 bab yang langsung diringkas dalam satu video. Oleh karenanya jangan lupa untuk menjadi bagian sebagai subscriber dari Hilmati Channel dan mengaktifkan tombol lonceng agar mengetahui informasi video terbaru. Selamat menyaksikan. Kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, bab yang pertama yakni instrumen zakat sebagai pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pajak, sekarang kita belajar tentang zakat. Jadi zakat juga bisa menjadi sumber pemasukan dan pengeluaran sebuah. Dia sudah menerapkan zakat sebagai sumber keuangan dan pengeluaran. Kita juga tidak harus tidak harus diambil kembali karena mengoptimalkan zakat saya sudah cukup itu untuk mereka. Nah, kemudian konsep dasar keuangan negara itu, dalam keuangan negara ada perbedaan antara penerimaan negara dan pendapatan negara. Di sini deskripsi negara, yakni segala bentuk setoran yang diterima dan masuk ke rekening kas negara, pemasukan. Kemudian pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nah, ini bedanya antara penerimaan dan pendapatan. Kalau penerima itu uang yang masuk ke kas negara, karena segala bentuk. Hak pemerintah pusat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, artinya semua penerimaan negara yang menjadi hak pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan negara atau lembaga ini. Jadi penerimaan negara itu masuk kepada pendapatan negara sih kalau kita lihat di sini. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan dalam pasal 1 kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Ini adalah deskripsi dari keuangan negara. Kemudian pasal 2-nya jelaskan bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pada pihak ketiga. Ini beberapa deskripsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya ada pun sumber penerimaan, ada keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, denda-denda dan perampasan dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat atau jasa diberikan oleh pemerintah, misalnya pembayaran perizinan atau lain sebagai halnya, pencetakan uang, pinjaman negara. Kemudian, nah ini sumber keuangan Islam. Jadi bisa menerapkan instrumen ini sebagai dasar pendapatan mereka. Misalnya secara periodik ada zakat, ada khoraj, ada jizyah dan usyur. Kemudian untuk periodik ghanimah, doribah, fai, nawaib, lukhota, sumber pendapatan negara. Kemudian zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan. Jadi di sini ada kekayaan. Jadi yang kaya tidak jangan sampai dia memperkaya diri sendiri karena sejatinya setiap harta yang mereka miliki ada hak orang lain. Nah, itu ada artinya zakat. Kemudian menurut MA keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan manifestasi keyakinan agamanya. Dan yang kedua, karena kalau yakin berarti kan rukun iman nih. Rukun iman berkaitan dengan zakat masuk kepada rukun iman yang ketiga. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat. Memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Kemudian prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Maksudnya ini dia itu sudah bebas dari apa ya? Finansial itu sudah bebas. Dia tidak ada lagi tanggungan dan itu emang sudah berbebasan. Dan terakhir prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Nah ini karena ada beberapa etikanya yang harus dipegang teguh. Kemudian Muhammad Raja Fakir Miskin membantu memecahkan masalah para qorimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin sampai kepada nomor 9, sarana berapa tujuan
dikenakan zakat sebenarnya itu menurut Muhammad Daud Ali. Nah, kemudian untuk mengukakan cara terperinci dalam Al-Quran dan hadis, menurut sebagai ulama pada dasarnya ada 4 jenis. Yang pertama, tanaman-tanaman dan buah-buahan hasil perkebunan, ya kan. Kemudian hewan ternak, kemudian emas dan perak itu masuk kepada zakat. Amal kita harta perdana terbatas pada 1 emas dan perak, 2 tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur, 3 hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta. Yang keempat, harta perdagangan tijarah. 5, harta kekayaan yang ditemukan. Kemudian pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan yang berperan aktif dalam memberdayakan dan membangun kesejahteraan umat. Aspek terkait dengan pelaksanaan kewajiban zakat. Yang pertama, aspek moral dan psikologis. Pada segi ini, zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan memiliki kecenderungan cinta harta di sini. Kan ini yang sudah kami jelaskan sebelumnya ini. Kemudian kedua, aspek sosial. Dalam hal ini zakat bertindak sebagai alat khas yang digunakan orang-orang kaya akan tentang tanggung jawab sosial yang diberikan agama kepada mereka. Kemudian ketiga, aspek ekonomi. Di sini zakat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang yang mempersempit kesehatan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, zakat sebagai effort to flow ya, dan kehormatan. Ini ada beberapa skop dari zakat dan dijelaskan juga beberapa sumber dari zakat itu sendiri. Nah, ini kira-kira. Kemudian yang kedua, bab berkaitan dengan instrumen zakat Islam tidak dikenal sebagai APBN, tapi ketiadaan tidak berarti menghilangkan makna dan aplikasi yang sesungguhnya. Dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga yang tak terpisah dalam suatu khilafah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dulu itu sebutan Baitul Mal sudah sangat familiar di telinga para sahabat Rasulullah sebagai macamnya itu. Kemudian Baitul Mal dalam pengertian ini diperhatikan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, kemudian teruskan oleh para khalifah sesudahnya. Kemudian khalifah berikutnya sehingga kehancuran khalifah di Turki tahun 1924. Ini adalah sejarah. Kemudian belajar dicermati pos pengeluaran perbedaan dalam pengelolaannya. Perbedaan fundamental dan paling mendasar yang akan dibahas lebih lanjut adalah prioritas pengeluaran negara, di mana urutan pertama belanja negara dalam APBN adalah belanja pegawai, yakni gaji, tunjangan honor, vakasi, dan lainnya. Urutan pertama belanja negara dalam Baitul Mal adalah penyaluran zakat untuk kebutuhan 8 zakat. Kalau APBN lebih kepada belanja pegawai, kalau misalnya penyaluran zakat lebih kepada kebutuhan 8 asnaf. Namun ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengeluarkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayar secara langsung oleh laki dalam membayar zakat. Yang kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, memperlihatkan syiar Islam. Keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat dan skala prioritasnya. Dan yang terakhir, dapat digunakan ini beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga daripada kita menyalurkannya langsung, itu kira-kira. Nah, kemudian untuk 8 asnaf ini, 8 asnaf, amil, miskin, fakir, budak, mualaf, ibu sabil, fisabilillah, orang yang sekarang kan berkaitan dengan zakat fitrah ya. Nah, sejatinya zakat fitrah itu yang dikelola oleh para panitia di masjid, ya kan, para panitia masjid, pengumpul zakat fitrah, sejatinya mereka bukan dianggap sebagai amil melalui lembaga zakat resmi, dan itu emang ada dana alokasinya atau amil itu sendiri yang tidak diambil dari beras atau uang yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang berhak untuk menerimanya sebenarnya hanya 2 asnaf kalau untuk zakat fitrah itu, miskin dan fakir, itu 2 asnaf. Amil tidak. Wah, ini untuk pengertiannya. Fakir, miskin, amil, mualaf, budak, ghanimin fisabilillah, dan ibu sabil. Ini beberapa pengertian bisa dibaca sekalian. Ini yang sampai akhir. Nah, kemudian pengeluaran zakat di Indonesia pengeluaran zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengeluaran zakat serta peraturan pelaksanaan 81 Tahun 99. Sesuai undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan zakat. Mustahik yang menerima dan amil sebagai pengelola. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat BAS yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, dalam undang-undang yang sama terdapat satu lembaga yang juga mempunyai fungsi sebagai pemungut dan pengelola zakat juga yang diakui pemerintah. Ini terdapat 2 bagian yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat, yaitu BAS dan LAS. Nah, ini beberapa 2 lembaga ya. Jadi kita tuh dipilihkan untuk berbagai macam opsi lembaga mana yang akan kita salurkan zakat.
Kalau las itu banyak dong, P2P, kemudian juga apalagi beberapa las yang ada di Indonesia itu. Kemudian nomor 38 tersebut, maka zakat didaya gunakan untuk satu, hasil pengumpulan zakat didaya gunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua, daya guna hasil pemungutan zakat berdasarkan skala produktif. Kemudian yang tiga, persyaratan dan prosedur pendaya gunaan hasil pengumpulan zakat. Ini beberapa zakat didaya gunakan. Kemudian zakat diatur dengan keputusan menteri. Yang pertama, pendaya gunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dilakukan asnaf. Tadi sudah jelaskan. Kemudian kedua, mendahului dan sangat memerlukan bantuan. Yang ketiga, mendahulukan mustahik dan wilayahnya masing-masing. Ini beberapa prosedural bagaimana pendaya gunaan hasil pengumpulan zakat tersebut. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama ini pendaya gunaan zakat. Apabila pendaya gunaan zakat sebagai mana dimaksud pada poin 1 sudah terpenuhi yang konstruktif tadi dan ternyata masuk terdapat kelebihan dana zakat itu sendiri dan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Jadi zakat dana zakat tersebut jika tidak ada lagi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat yang membutuhkan, sejatinya didaya gunakan dalam materi zakat produktif yang untuk keperluan usaha itu kira-kira. Sehingga yang muzaki yang menerima, mustahik yang menerima, pada saat dia dikasihkan dana bantuan untuk modal usaha, dia tuh bisa bisa membayar zakat. Itu salah satu skema dari zakat produktif. Nah, itu kira-kira. Kemudian prosedur pendaya gunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, bisnis tersebut benar-benar layak kita berikan bantuan atau tidak. Kemudian kedua, menetapkan jenis usaha produktifnya. Kemudian ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan. Keempat, melakukan evaluasi dan membuat pelaporan. Zakat produktif, isu kontemporer. Semoga kalian masih hal yang masuk pada kategori isu kontemporer atau kekinian, ya kan? Kalau misalnya isu zaman dulu itu masuk kepada isu klasik itu. Nah, ini yang pertama wakaf. Dahulu hanya untuk tol, bandara atau pelabuhan. Itu dari upaya memobilisasi harta wakaf, ini dengan menerbitkan sertifikat wakaf. Hal ini dapat memobilisasi harta wakaf dalam bentuk uang tunai. Sertifikat hanya berlaku sebagai bukti partisipasi dalam pembangunan. Nah, itu kira-kira, ya kan. Kalau harta wakaf yang sudah kita berikan tidak boleh untuk diambil kembali. Dulu wakaf hanya digunakan misalnya kita memberikan tanah untuk dibangun masjid. Cuman sekarang tanah itu bisa dibangun untuk jalan tol, kemudian juga infrastruktur pendidikan, kesehatan, sebagainya macam yang memang dia tuh bisa menghasilkan. Bukan kemudian manfaatnya diterima oleh yang menggunakan, tetapi juga ada keuntungan dari segi material di situ. Kita dapat suntikan dana lagi. Jadi dia terus tumbuh, itu wakaf. Dana yang dihimpun dari masyarakat muslim telah merencanakan ibadah haji sehingga mereka menyediakan dana ibadah hajinya pada lembaga pendidikan haji. Nah, ini data per 2010 ya. Dan haji pada tahun 2010 mengirimkan jemaah haji sebanyak 211.000 orang. Apabila ternyata dana haji setiap orang 30 juta, sekarang sudah naik kurang lebih sudah setahun yaitu 6,3 triliun. Bayangkan kalau misalnya kadang-kadang setiap provinsi ini untuk haji ini antriannya sampai puluhan tahun. Nah, berarti kan ada dana yang mengendap di situ. Nah, itu dana itu harus bisa dilihat dengan cermat ya. Apakah investasi yang dilakukan itu bisa bermanfaat dan bisa membuat itu berat pertanggungjawabannya karena itu dana umat yang kita kelola. Nah, kemudian di Malaysia, dana tabungan haji dimanfaatkan untuk kegiatan investasi yang sesuai syariah. Mulai pembangunan gedung perkantoran, perkebunan, oleh lembaga tabung haji yang didirikan pada tahun 1969 sampai saat ini. Untuk Indonesia, pemanfaatan dana haji masih sangat terbatas. Namun, perkembangan terakhir, Indonesia sudah mulai memanfaatkan dana tersebut untuk memberi suku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bank Syariah akan tergantung likuiditas. Kan terkadang kan untuk penyimpanan dana dari masyarakat ini kan dia masuk kepada perbankan. Tiba-tiba dia ambil semua dari bank, dia nggak ada uang untuk mengembalikannya. Nah, itu likuiditas. Suku tadi. Nah, kemudian obligasi syariah atau suku adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang surat utang negara yang menjadi salah satu instrumen pembiayaan negara ketika negara mengalami defisit anggaran atau kekurangan anggaran serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam 1 tahun anggaran. Kemudian untuk tujuan penerbitan suku SBSN,
sumber pembiayaan anggaran negara, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan yang ketujuh memanfaatkan dana-dana. Ini ada beberapa isu-isu kontemporer, yang bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk sumber pendanaan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.